Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dibuka halaman 30 31 dibuka halaman 32 bait doa agar ditutupi aib dan dihindarkan dari gangguan makhluk lain. Bait doa agar ditutupi aibnya dan dihindarkan dari gangguan makhluk lain. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ufir halaman 33 baitnya. Wa'ufir likulli dhunub wastur likulli al'uyub wakshif likulli al-kurub wakfi adal mu'did. Allah. Wa'ufir dan ampunilah, halaman 33. Wa'ufir dan ampunilah likulli dzunubi segala dosa, likulli dzunubi segala dosa, wastur dan tutuplah likulli al'uyubi setiap aib, wastur dan tutuplah likulli al'uyubi setiap aib. Satir itu bahasa Arab, artinya penghalang atau penutup. Wakshif dan hilangkanlah, wakshif dan hilangkanlah likullil kurubi
segala kegundahan, kegalauan. Ini obat galau ini. Waqfi dan cukupkanlah engkau adzan mu'dzin, dari mereka yang mengganggu. Adzan mu'dzin, dari mereka yang mengganggu. Atau bisa diartikan waqfi dan lindungilah sama. Adzan mu'dzin, dari gangguan orang-orang yang mengganggu. Kalian pernah diganggu? Pernah. Tidur kadang diganggu, sholat pun kadang diganggu. Siapa yang mengganggu kita dalam sholat? Manusia dan jin. Jadi sama. Dua bait ini menjelaskan tentang doa agar dosa kita diampuni. Waghfir likulli dzunubi, ampunilah semua dosa, kesalahan. Penjelasan diampuni dosa dan ditutupi aib adalah nikmat besar yang wajib disyukuri. Betapa banyak aib hamba yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun hambanya sendiri yang menyebarkan aibnya sendiri. Barang siapa yang membuka aib, baik aib sendiri atau bahkan aib orang lain, berarti dia telah merobek satir yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, aibnya akan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Artinya kita itu sering-sering muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan yang telah pernah kita lakukan, baik kepada Allah, Rasulnya, atau kepada sesama. Ketika teman menjauh, ketika kekasih menjauh, ketika orang-orang terdekat menjauh, yang ada dalam diri kita harusnya bukan kenapa dia menjauh, tapi apa salah saya, kenapa orang lain menjauh. Jadi yang dikoreksi pertama kali diri kita sendiri. Waghfir likulli dzunub, ampunilah segala dosa. Ini doa agar diampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, semisal kalian berteman, kemudian temannya tiba-tiba tidak seperti biasanya, bukan malah menyalahkan teman itu, tapi menyalahkan diri sendiri. Apa salah kita? Kenapa bisa teman kita itu menjauh? Inilah salah satu cara agar kita menjaga keharmonisan bersama. Dan juga tidak cukup meminta ampun waghfir likulli dzunub,
Ya Allah, ampunilah segala dosa tanpa disertai taubat. Taubat itu ada syarat-syaratnya. Syarat taubat, kalian kalau daftar sekolah, kalau masuk ke alami, syaratnya apa? Yang pertama, katalisnya masih ada. Iya. Kemudian setelah ambil jajan di alami, kalian itu konfirmasi ke kasir berapa harganya, kemudian dicatat. Itu syarat-syarat berbelanja di alami. Menghapus dosa, meminta ampun kepada Allah, itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya, yang pertama harus sadar apa salah kita. Jadi kalau pikir Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, itu zikir lisan saja atau sambil ingat-ingat dosa? Merem, kadang doa sambil nangis, pura-pura atau memang benar-benar dari hati. Makanya ketika membaca istighfar, waghfir likulli dzunub, atau sirat lainnya, Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara, itu kan salah satu sirat kita meminta ampun kepada Allah. Apakah cukup meminta ampun kepada Allah dengan lisan, bertaubat kepada Allah dengan lisan? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, menyesal. Tanpa penyesalan, taubat tidak akan diterima. Kalian pernah salah? Setiap orang pernah salah. Yang bahaya itu tidak merasa pernah salah dan tidak pernah menyesal. Pernah mencuri biasa-biasa aja, tidak ada penyesalan sama sekali. Ini bahaya. Biasanya dosa-dosa seperti ini bisa menghambat, bisa memberatkan kita untuk bangun tahajud. Jadi ciri-ciri dosa kita belum diterima taubatnya, mau bangun tahajud berat sekali. Sudah bangun tapi malas sekali. Harus dipikir, apa dalam sehari yang telah aku lakukan, baik sengaja atau tidak. Setelah introspeksi diri, seharian hati-hati, berbicara hati-hati, tangan tidak sampai melukai, lidah tidak sampai menyakiti, tangan tidak, kaki juga hati-hati. Kok malamnya masih belum bisa bangun tahajud, ingat-ingat lagi apa kemarin yang pernah saya lakukan. Terus begitu. Kalau sudah ingat semua, biasanya malamnya untuk bangun tahajud itu sangat mudah. Itulah salah satu cara bertaubat. Yang pertama, menyadari dan menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Dan yang kedua, meminta ampun kepada Allah. Itu kalau salahnya tentang hak Allah. Kalau salahnya kepada sesama, semisal pernah mengambil barang temannya, maka kalau ingin bertaubat, salah satu syaratnya harus mengembalikan terlebih dahulu apa yang pernah diambil dari temannya. Itulah syarat-syarat waghfir likulli dzunub, berdoa meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni. Yang pertama, meminta ampun kepada Allah, dan yang kedua, menyesal
dan ada niatan tidak mengulangi kembali. Dan yang keempat atau yang ketiga, mengembalikan atau meminta ampun kepada orang yang pernah kita sakiti. Itulah syarat-syarat agar dosa kita diampuni. Apa saja? Yang pertama, meminta yang kedua, menyesal, dan yang ketiga, ada niatan yang kokoh untuk tidak mengulang. Yang keempat, kalau salahnya kepada sesama, mengembalikan barang yang diambil atau meminta ampun kepada orang yang kita sakiti. Itulah 3 atau 4 syarat kalau kita ingin diampuni dosa-dosanya. Allah. Dan yang kedua, wastur likullil uyub. Siapa di sini yang tidak pernah memiliki aib sama sekali seperti malaikat? Pasti pernah. Siapa yang ketika pulangan kemarin subuhnya kebablasan? Pasti pernah salah ya? Pernah. Tugasnya bukan membicarakan salah, bukan membicarakan aib. Tugasnya kita baik aib sendiri atau orang lain, karena sama-sama punya aib. Tugasnya apa? Saling menutupi. Bangkai, tahu bangkai kalian? Bau atau tidak? Bau. Kalau bangkai itu dibuang jauh-jauh, dihanyutkan ke dalam sungai, atau ditaruh di tempat, kemudian menggali tanah, ditaruh dalam tanah, ditutupi sedalam mungkin, kecium baunya atau tidak? Sedikit-sedikit tidak. Aib itu bagaikan bangkai. Kalau dibicarakan, ya, aib itu bagaikan bangkai. Kalau dibicarakan kepada orang lain, pasti akan menular baunya. Oleh karena itu, perbanyaklah doa, wastur likullil uyub, tutuplah aib segala dosa, aib segala kesalahan. Hati-hati masalah kesalahan ini, masalah aib ini. Jangan sampai lisan kita terbiasa membuka aib orang lain. Coba bagaimana perasaan kita ketika kesalahan kita dibicarakan kepada orang lain. Bagaimana kalau kita nonton nobar ya, kemudian yang dipertontonkan itu adegan-adegan kesalahan kita. Pasti kita malu. Kalau ingin tidak dipermalukan oleh Allah nanti di dunia atau di akhirat, jangan sekali-kali mempermalukan teman atau orang lain. Wastur likullil uyub, tutuplah segala aib. Wastur likullil uyub. Bait selanjutnya, wakshif likullil kurub. Hilangkanlah segala kegalauan. Kalian pernah galau? Pernah sedih? Pernah mangkel? Terkadang kesedihan itu bukan dari orang lain, tapi karena hati kita masih perlu dibersihkan. Orang yang hatinya bersih tidak pernah sedih. Meskipun sedih itu cepat hilang. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum
yahzanun. Ingatlah para wali-wali Allah tidak pernah sedih, tidak pernah galau. Maka perbanyak doa, wakshif likullil kurub, hilangkanlah segala kesedihan. Apa yang membuat kalian sedih? Saya tanya, apa yang membuat kalian sedih? Kalau tidak punya uang, sedih atau tidak? Ngapain sedih gak punya uang? Biasa aja. Yang penting bisa mengkonsumsi hal-hal yang enak. Uang itu apa? Uang itu alat, bukan tujuan. Kalian tidak punya uang, tapi ada orang lain datang kepada kalian ngasih mobil. Gak punya uang, ngasih mobil serta fasilitas kebutuhan transportnya. Kalian pengen kitab, tidak punya uang, tiba-tiba datang orang memberikan kepada kalian kitab. Hilangkan kesedihannya. Berarti uang itu bukan tujuan. Tujuan itu adalah hal-hal yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan pun itu ada batasannya. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Kalau kalian masih sedih gara-gara kebutuhan sekunder atau tersier, padahal kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya sudah tercukupi, berarti kalian masih belum memahami arti kehidupan. Artinya tidak boleh sedih masalah itu. Banyak orang bunuh diri padahal kaya raya. Ya. Berarti kan masih sedih meskipun banyak materi. Kalian makan bareng, main bola sudah bahagia, ketawa. Ya. Padahal kalian bisa jadi uang katalisnya tinggal 10.000. Ada yang habis tapi masih bisa senyum. Berarti yang membuat bahagia bukan semata-mata uang itu. Ya. Bukan. Tapi salah satu kebutuhan butuh uang. Tapi tidak semua kebutuhan harus dengan uang. Kalian tidak bisa agar bisa tidur bayar orang 100 juta agar saya bisa tidur, tidak. Ya. Jangan sedih masalah itu. Ya. Kalau sedih jangan lama-lama. Cepatlah bahagia. Cari teman yang membahagiakan. Hidup itu yang penting makan-makan, ya, sholat, tahajud, bercanda itu sudah, yang lain bukan tujuan. Alat. Kegundahan orang mukmin kebanyakan sebab dosanya sendiri yang telah dia perbuat sebelumnya. Kalian kalau merasa sedih, itu kalau orang-orang mukmin untuk menghapus dosa. Jadi kalau sering sedih berarti dosanya banyak. Ya, Ustadz, kenapa saya sering sedih? Dosanya banyak. Dosanya banyak. Tidak mau istighfar. Jadi untuk menghapus dosanya, oleh Allah diuji dengan kesedihan-kesedihan. Agar tidak sering sedih, makanya perbanyaklah istighfar. Kalau sering istighfar, yursilis sama'a alaikum midrara, akan diberikan kebahagiaan rezeki yang melimpah. Kalau pengen cepat kaya, kaya hati, kaya uang, kebutuhan tercukupi,
Bukan keinginannya, kebutuhan tercukupi, perbanyaklah baca sholawat dan istighfar. Kalau masih sedih, itu dosanya banyak berarti. Ya, kok sedih saya Ustaz? Dosanya perbanyak istighfar lagi. Masih sedih, minta ampun kepada teman-temannya, apalagi ke orang tuanya. Mungkin ketika pulangan pernah menyakiti hati orang tua, itu bahaya itu. Pasti sering sedih. Ya. Banyak orang tidak sukses karena menyakiti orang tua. Banyak orang sukses karena menjaga lisan dan tangan agar tidak menyakiti hati orang tua. Jadi kalau selalu sedih, senantiasa sedih, yang diperbaiki apa? Hubungan kita kepada Allah dan sesama. Minta maaf, insya Allah sedihnya hilang sendiri. Hati-hati mengelola lisan, tangan, dan kaki agar kita tidak selalu sedih akibat anggota tubuh kita. Kegundahan, kesedihan itu akibat dosa yang telah kita perbuat sebelumnya. Akan tetapi dia melupakannya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa menghilangkan semua kegundahan itu. Kegundahan itu terkadang untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba, atau untuk meningkatkan kualitas kesabaran. Sudah hati-hati Ustaz bertahun-tahun, sudah puasa, sholat tidak pernah ditinggalkan, sholat sunnah, sholat wajib tidak pernah ditinggalkan, kok masih sedih? Nah, mungkin Allah ingin mengangkat derajat kita. Ujian itu yang paling berat dialami para nabi. Nabi kalau mau berangkat sholat pernah dilempari kotoran unta. Kalian pernah? Tidak pernah. Cuma dilemparin kata-kata sudah galau kalian. Ya. Kalau Nabi dilemparin unta, apakah Nabi pernah berdosa? Allah mengampuni dosa Nabi sebelum Nabi membuatnya. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dzambi. Kenapa Nabi kadang sedih? Sampai ada tahun namanya tahun kesedihan, yaitu tahun ketika pamannya, istrinya wafat, dinamakan Amul Huzni. Katanya kalau sedih itu akibat dosa. Yang kedua, sedih itu karena ingin meningkatkan derajat. Kalau kalian sering sedih, sering galau, mungkin yang kedua, derajat kalian ingin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan GR. Kamu kok sedih? Wah, derajat saya mau ditinggikan Ustaz. Saya gak pernah salah selama hidup saya. Saya selalu beribadah Ustaz. Saya nanti derajat saya tinggi. Wah, GR banget. Padahal tadi malam tidak tahajud, subuh ya kadang sembunyi di kamar, sholat duha kadang-kadang. Ketika sedih berkata sama teman-temannya, teman-teman saya sering sedih, derajat saya mau ditinggikan. Jangan GR, mungkin itu dosanya mau dihapus. Jadi orang-orang mukmin itu kalau sedih ada dua. Yang pertama ingin menghapus dosa, yang kedua derajatnya ingin ditinggikan oleh yang maha kuasa. Kegundahan itu terkadang untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba atau untuk meningkatkan kualitas kesabaran. Sabar, siapa yang sabar? Kalau ditanya siapa yang sabar, merasa sabar semua. Merasa sabar semua. Coba dites kesabarannya, dipukul sama temannya, apakah sabar? Coba diambil kitabnya, apakah sabar?
Artinya semua itu butuh dites, semua itu butuh diuji. Ada ayat Al-Quran yang menguatkan hati saya. Mungkin ini juga menguatkan hati kalian. Pengen tahu apa ayat itu dan bagaimana maksudnya? Ayat itu sering dibaca, bahkan ada di tembok pagar pondok. Alif Lam Mim. Apa arti lanjutannya? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Juz berapa itu? Ahasiban nasu, apakah para hamba manusia itu mengira ayyakulu dengan dia berkata amanna, saya iman Ustaz, wa hum la yuftanun, tidak diuji. Jangan mengira setiap perkataan, setiap apa yang dinisbatkan kepada kita itu ada ujiannya. Yang kelas 12 pengen lulus ada ujian. Yang menulis KIR atau KTI nanti tidak serta-merta menulis selesai, ada ujian untuk mengetes apakah dia membaca hasil tulisannya atau tidak. Semuanya ada ujiannya. Jadi jangan heran kalau kita diuji. Hidup itu memang diuji. Saya beriman Ustaz, kuat, saya sabar. Apa ujiannya? Ada ujiannya. Ya. Ada yang merasa dermawan, loman, dipinjemin laptopnya sudah sedih, dipinjemin HP-nya sudah sedih. Ketika datang dari Alami dimintai kerupuknya, diminta minumannya, sudah berubah wajahnya. Jangan mengaku loman kalau belum diuji. Siapa yang paling loman? Dermawan saya Ustaz. Saya minta anunya, jangan. Saya ini satu-satunya. Ada kisah menarik. Ini tingkatan tinggi nih. Saya masih belum bisa. Doakan semoga sama-sama bisa. Tapi berat. Karena memang ujian itu berat. Yang ringan itu istirahat. Ujian itu berat, yang ringan itu istirahat. Habib Soleh Tanggul, beliau itu punya cucu namanya Habib Muhdor, punya putra putri diantaranya Sayyidah Fatimah. Beliau adalah guru ayah saya, Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu kalau memakai pakaian atau memiliki sesuatu, kemudian temannya berkata, bagus pakaianmu, langsung dikasih. Saking lomannya. Pernah di suatu waktu ada lagi yang mengatakan, bagus apa yang kamu pakai. Jawaban beliau apa? Seandainya di rumah masih ada pakaian ini saya kasihkan kepadamu. Tapi apa daya, di rumah sudah tidak ada pakaian lagi. Ini satu-satunya, mohon maaf saya tidak bisa memberikan padamu. Itu karena cuma satu. Siapa yang bisa niru ini? Jadi kalian semisal, oh bajunya kamu bagus, kamu suka, iya ini. Tidak usah sampai seperti itu, tidak usah. Yang penting melatih diri untuk bisa berbagi. Loman itu perlu diuji. Jadi semisal kalian beli di Alami,
kemudian ngobrol sama temannya, temannya tidak beli-beli, berdua makan jangan biarkan temannya hanya melihat, ya. Jangan pernah bahagia di atas penderitaan orang lain, saling berbagi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kesabaran hambanya dan akan membersamainya, memberikan rahmat atau kasih sayang padanya. Hal yang paling ampuh yang pernah saya rasakan untuk menghilangkan rasa kegundahan yaitu dengan membaca Al-Quran dengan mengangan-angan maknanya. Ini tulisan saya dulu. Dulu saya pernah menulis hal yang paling ampuh untuk menghilangkan rasa kegundahan saya yaitu membaca Al-Quran dengan mengangan-angan maknanya. Para penulis agama itu tidak pernah menulis kecuali ada dorongan ilham. Jadi saya itu kalau menulis itu di luar akal saya. Setelah saya baca, oh dulu saya pernah nulis itu, gak tahu. Jadi ini menurut saya bukan tulisan saya. Hal yang paling ampuh yang pernah saya rasakan untuk menghilangkan rasa kegundahan yaitu dengan membaca Al-Quran dengan mengangan-angan maknanya. Kalau belum sampai mengangan-angan maknanya, mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran yang dijelaskan dengan maknanya. Utamanya ketika membaca ayat-ayat kesabaran para orang-orang soleh dan semangat mereka untuk selalu meminta yang terbaik kepada Sang Maha Kuasa walaupun dalam keadaan paling terburuk. Ingin meningkatkan kesabaran, ingin meningkatkan kekuatan mental, bukan hanya pelatihan apa itu kemarin kelas 12 pelatihan kekuatan mental PPN ya, pelatihan penguatan mental. Tidak cukup 1 bulan itu, harus sering-sering membaca sejarah orang-orang yang diuji. Pernah kalian dengar sejarahnya Sayyidina Bilal? Pernah. Sayyidina Bilal itu pernah diseret-seret di padang pasir di bawah terik matahari, tidak memakai busana apapun. Kemudian pernah dadanya itu ditempati batu besar yang sangat panas. Pernah juga ada sahabat yang dilempar ke dalam wajan yang berisi minyak, tapi bukan minyak jelantah, digoreng hidup-hidup. Pernah. Tidak seperti itu kan ujian kita. Rasulullah pernah merasakan lapar selama 3 hari tidak makan. Pernahkah kita 3 hari tidak makan, hanya minum? Nah, dengan membaca sejarah ujian-ujian orang terdahulu, kekuatan kita semakin kesabaran kita semakin bening, mental kita semakin Itu diantara untuk meningkatkan kesabaran, yaitu membaca sejarah-sejarah ujian-ujian yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Kalau malas membaca, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pusing terus. Iya, harus sering membaca sejarah. Nah, makanya kalau waktunya SKI harus serius agar mentalnya lebih kuat. Semua dosa pasti diampuni kecuali mensekutukan Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, halaman 35, kalian pasti diampuni. Kalian kan tidak pernah nyembah berhala. Ayo, siapa di sini yang pernah nyembah berhala? Angkat kaki. Siapa di sini yang pernah nyembah berhala? Angkat kaki. Tidak pernah kan? Selama tidak menyekutukan Allah, semua dosa pasti diampuni. Kita pasti masuk surga. Alhamdulillah. Wahai para penghuni surga, nanti di surga kalian minta apapun ada. Yang cewek minta suami yang paling ganteng, nanti suaminya didesain seganteng mungkin, cowoknya setajir mungkin, handsome semua. Yang cowok minta apapun ada. Minta istri yang paling cantik, nanti istrinya didesain secantik mungkin. Bahkan tidak hanya satu. Ibaratkan makan bisa nambah. Itulah gambaran dan selama tidak mati dalam keadaan menyembah berhala, kafir pasti masuk Alhamdulillah. Maka fi qalbihi mithqalu dzarrah minal iman dakhala jannah. Sedikit apapun iman dalam hati kita itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Ini hadisnya. An Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, bersabda siapa Anas bin Malik, Sabitu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, halaman 35, ya bani Adam, wahai anak Adam, innakah sungguh kamu mada'autani, selama berdoa kepadaku, warajautani, dan berharap padaku, ghafartu lakah, maka aku ampuni lakah kamu, ghafartu, maka aku ampuni lakah kamu. Alama, atas apa, kanah yang ada mingkah darimu, wala ubali, dan saya tidak peduli. Allah tidak peduli seberapa banyak dosa kita, pasti diampuni. Alhamdulillah. Tapi ada yang langsung masuk surga, ada yang transit dulu di neraka untuk di screening, dosanya dihapus dulu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat, meskipun sampai, dzunubukah, dosa-dosamu, ananas sama, sepenuh langit, thumma astaghfartani, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu lakah, maka aku akan mengampunimu. Allah itu pemaaf, penerima ampun. Kalau pengen diampuni oleh Allah, belajar mengampuni orang lain. Siapa di sini yang masih menyimpan rasa dendam kepada temannya? Siapa di sini masih mengingat-ingat dosa temannya kepada kita? Pengen diampuni atau tidak oleh Allah?
diampuni oleh Allah, kenapa kalian tidak mengampuni temannya? Kalian meminta emas kepada Allah, tapi kalian enggan memberikan perak kepada sesama. Tukarlah ampunan kalian kepada teman dengan balasan ampunan Allah kepada kalian. Harus barter, tukar menukar. Tidak ada yang gratis. Surga tidak gratis. Ampunan Allah tidak gratis. Yang gratis itu hanyalah membuang angin. Buang air saja itu kalau di tempat umum harus bayar. Tidak ada yang gratis. Ya. Pengen diampuni, belajar mengampuni. Para nabi itu kenapa tinggi derajatnya? Hal yang paling penting bisa diteladani dari mereka adalah mereka itu mudah mengampuni orang lain. Nabi Muhammad pernah dikatakan gila atau tidak? Pernah. Nabi Muhammad pernah dikatakan tukang sihir atau tidak? Setelah mereka minta ampun, apa respon Nabi Muhammad? Diampuni. Tapi berat. Sekali lagi, mengampuni teman itu berat. Hanya mudah dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan ridho Rahman, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar pernah mangkel kepada saudaranya karena juga ikut serta menfitnah putrinya. Putrinya dituduh berbuat serong dengan Abu Sufyan. Ya. Jadi Sayyidah Aisyah pernah ketinggalan rombongan. Balik-baliknya datang bersama seorang laki-laki. Kemudian orang munafik, diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, menfitnah Sayyidah Aisyah berbuat serong, berzina. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mangkel kepada orang-orang yang menfitnah, seakan-akan tidak mau mengampuni. Turunlah ayat, ala tuhibbu ayyafirallahu lakum. Kamu tidak senang kalau diampuni oleh Allah? Senang. Kalau senang diampuni Allah, belajarlah mengampuni sesama. Ya bani Adam, wahai anak Adam, halaman 35. Innaka sungguh engkau lau ataitani, andai datang padaku. PDKT. Kalian PDKT caper kepada siapa? Pernahkah kalian terbesit untuk PDKT dengan orang tua? Pernah. Kepada Allah, hadis, ya Allah saya ingin dekat denganmu. PDKT-nya lewat apa? Kalau kalian caper kepada temannya, paling yang sering kepada orang-orang yang menurut kalian spesial. Seringlah cari perhatian Allah. Lau ataitani, andai kamu datang kepadaku, bikirabil ardi, dengan sepenuh bumi, khotoya dosa, dosanya sepenuh bumi. Thumma laqitani, kemudian kamu berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukanku sama sekali, la ataituka, niscaya aku akan datangi kamu, bikirabiha, dengan sepenuh bumi, maghfiratan, ampunan. Wahai para hambaku, dosamu seberat apapun, kalau kamu tidak menyekutukanku, pasti saya ampun. Jadi tenang, kita pasti diampuni oleh Allah selama kita tidak menduakan Allah. Allah itu maha cemburu. Allah itu maha cemburu, jangan pernah diduakan. Jangan pernah diduakan.
Yang tilmidah apakah juga punya sifat cemburu? Yang laki-laki juga pernah, atau maksudnya pasti memiliki rasa cemburu? Kalau tidak pernah, tidak memiliki rasa cemburu, tidak normal, bahkan harus cemburu. Sayyidina Ali pernah cemburu kepada Siwak. Dulu siapa istri Sayyidina Ali? Sayyidah Fatimah. Fatimah itu memakai siwak. Kemudian Sayyidina Ali cemburu. Wahai siwak, seandainya kamu bukan benda mati, niscaya saya bunuh kamu karena telah menyentuh bibir istriku. Cemburu pada siwak. Saking cemburuannya Sayyidina Ali. Ya. Maka kalian harus pencemburu. Ya, saya pun juga pencemburu. Allah lebih cemburu apabila hambanya menyembah kepada selainnya. Maka tidak ada ampunan bagi orang yang menyembah selain Allah. Selain itu pasti diampuni. Jadi kesimpulannya, yang pertama kita perbanyak istighfar agar rezeki lancar, tidak sering sedih. Dan yang kedua, hendaklah kita menjaga lisan kita. Dan yang terakhir, belajar mengampuni apabila disakiti oleh orang lain. Biarlah Allah mengatur pembalasannya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairun. Semua orang bisa mengatur siasat untuk mencelakakan, Allah akan mengatur siasat untuk membalasnya. Jadi janganlah pusing untuk membalas kesalahan orang lain, karena Allah sudah mengatur bagaimana cara membalas orang yang bersalah. Wallahu a'lam bishawab. Ambilkan Al-Adkar, baca doa bersama. Al-Faruq. Itu ada doanya, bukan ya? Ya, diambilkan yang ada doanya. Barok, ambilkan Barok. Nizar. Gantian yang baca doa. Kalau awak Habib terus yang baca, nanti yang lain gak ketahuan kalau suaranya enak. Sini. Ya Rabbana tarafna bi annana wa anana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna. Fatub alai taubatan tarsil li kulli hauba wastur lana auradi wa minir rawadi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwah
wasairil khillani ya Rabbana li'annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna wa kulli di mahabbah au jirati wa suhbah wal muslimin ajma' amin rabbi yasma' fadlan wujudan manah labiktisabi minah bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suwali ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna salli wa sal ya Rabbi alaihi adal habban wa ali wa ada qatasasubi walhamdulillahi fil badawi tananawi walhamdulillahi fil badawi wa tanahi ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna. Ya, yang tilmidah terlebih dahulu, sallu ala Nabi Muhammad.